Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa fi ulumih fid darin amin ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan fi wajhihi bi syai'in yakrahu. Adalah baginda Rasul tidaklah memberikan nasihat kepada siapapun dengan wajah yang maulah orang itu takutan. Jadi Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah Ta'ala, engkau wahai Muhammad harus bersifat lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau keras Nabi kita memadahi orang tuh mengancam-ngancam, maka mereka akan menjauh. Nah, ini kisah bagaimana Nabi kita ketika di luar rumah, ketika duduk-duduk dengan para sahabat, cara Nabi kita menyampaikan sebuah nasihat. Jadi sahabat itu melihat Nabi kita memberikan nasihat dengan wajah yang orang itu senang melihat, tidak membuat orang takut. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ketika itu di majelis Nabi ada salah seorang sahabat yang datang, kemudian di tangannya ini ada pacar, bekas daripada berkawin, biasanya perkawinan. Di orang Arab itu sejak zaman Nabi itu bila hendak berkawinan itu tangan itu berkuning-kuning ada pacar. Nah, itu aja. Kemudian inya ini kada berkawinan, cuman ada berpacar, ya istilahnya Nabi kada ketujuh. Bila kada ada hajat, laki yang berpacar itu ini termasuk kosmetik, pakaian ginian. Nah, jadi Nabi sebenarnya seorang laki-laki jangan terlihat seperti tangan perempuan, ya seperti itu. Dan Nabi kita setelah selesai majelis, Nabi kita mengatakan kepada sahabat, nanti tolong orang itu dipadahi agar jangan lagi di hadapan Nabi seperti itu keadaan. Artinya Nabi ingin seorang laki-laki itu benar-benar menampilkan gaya laki-lakinya. Nah, ini sekedar hal yang tidak pantas. Artinya bukan haram, sesuatu yang dianggap oleh Nabi ini lakian jangan memakai daripada warna-warna untuk binian. Itu hajat saja ketika nikahan boleh, bila kada hajat sudah. Jangan melalain gitu bahasanya. Nah, kemudian setelah itu Nabi kita mengatakan juga dalam riwayat bahwasanya
Nabi kita melihat salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Nabi melihat aku memakai pakaian yang berwarna, ya, yang berwarna, artinya bahari itu ada warna-warna pakaian yang memang itu dipakai orang kafir, ya, jenis warna lah. Lalu kata Nabi kita, sungguh pakaian yang kau pakai ini pakaian punya orang kafir, jangan dipakai lagi. Dalam riwayat kata Nabi kita, tolong dicuci warna itu. Jadi mungkin bahari warna baju itu bisa diwarnai, bila dicuci kena hilang. Ben bahari wantek kah, mewantek baju, nah wah ini kedada lagi sudah, wah ini dibuang aja sudah baju nang pina kubas itu, nukar pulang nang hanyar, murah aja harganya. Ujar sahabat, ya Rasulullah, ulun bakar kah? Bila pian kada ketujuh ulun bakar. Ini baju seperti orang, pakaian orang kafir, warnanya aja, warnanya itu mengumpati warna orang kafir. Cobalah warnanya aja. Nah, artinya kata Nabi kita, ada usah dibasuh aja, dihilangkan warnanya. Artinya apa? Di sini Nabi kita tidak pernah senang, meskipun itu hal yang makruh, yang sepele, tapi makruh, ya. Apalagi haram di hadapan Nabi kita. Tidak pernah Nabi itu merasa tenang. Dan juga sifat nahi mungkar Nabi kita di hadapan para sahabat, langsung ditegur. Cuman Nabi kita menegur tidak membuat sahabat itu takut, tapi dengan santun, melihat keadaan, apakah saya langsung atau tidak. Yang pertama, Nabi tidak langsung, mungkin sikonnya kada pas. Bila aku tagur langsung, ini kan banyak sahabat, kenanya supan. Nah, tadi di majelis kata Nabi kita, pada hikmahnya lah. Nah, yang kedua ini berdua-duaan, kata Nabi kita, langsung Nabi kita padahi, ya. Makanya di sini juga ada hikmah, dikatakan bila memadahi orang di hadapan orang itu lain memadahi tapi membuka aib. Memadahi orang di hadapan orang itu bukan memadahi, itu membuka aib orang. Karena kita memadahi ini kan menampakkan kesalahan orang. Nah, makanya jadi ustadz di pondok pesantren tuh ngalih. Jadi santri itu kada kawal langsung ada yang dipadahi di majelis tuh, ada nang kada kawal, ada nang dipanggil kantor dulu, berdua-duaan, ada nang kawa seberataan, ya. Jadi supaya santri itu kada supan, meskipun santri lah, itu kita ada metode untuk memadahi kekanakan yang melanggar. Ada pertama nih, ada pelanggaran di pondok misalnya. Jadi kami memadahi itu kada ikam melanggar, ikam kada. Jadi umum diharap santri jangan lagi berbuat apa yang telah kami ketahui tentang pelanggaran umum dulu, tapi tidak menyebutkan satu persatu orang yang melanggar itu. Orangnya ada, cuman tidak ditunjuk langsung. Kenapa ikam menengah itu? Padahal santri, yang mana santri ini kan mengerti, pun ustadz memadahi, mungkinnya supan itu ya kada apa-apa juga, yang kekanakan juga, tapi tetap kada boleh, tetap, ya. Secara umum aja pepadahan, karena yang melanggar dipanggil kantor hanya dipadahi berduaan. Nah, seperti itu kita. Apalagi nang lain santri jamaah umum seperti ini, melihat misalnya ada nang bakalong misalnya, kan ada nang bakalong nih,
nang kada amas besi makruh, kalung itu ini ya sama, munnya amas haram. Jadi kita jangan langsung kenapa kamu memakai kalung, pada boleh, jangan. Mun hendak kieu aja kena untuk majelis berduaan anu mun kawa kada usah bakalung. Nah, kecuali kalung itu jimat si pitung nang melawan Belanda. Nah, ini penjajahan kada lagi sudah, kada usah lagi bajimat-jimat nih, kada terpakai lagi. Wah ini duit nang terpakai. Mun kayak apapun jimatnya pian duduk di warung tetap bayar. Nah, jadi lain. Jadi kadang ada lakian ini makalung. Lakian itu perhiasannya sebuting aja cincin. Galang jam juga hilap. Tapi kada sunnah. Tapi boleh. Pakai jam itu boleh karena ada manfaat melihat waktu. Nah, melihat waktu. Tapi yang sunnah pakaian laki-laki adalah cincin. Kalung perempuan bila besi makruh dan bisa haram karena mengumpati binian. Bila amas itu haram ya, amas itu jelasnya adalah kian bakalung amas pian aneh juga ya, mungkin mengumpati bos siapa kah. Nah, galang juga sama, bagalang-galang juga termasuk itu. Galang tangan, galang batis, apalagi anting, akhirnya anting ini ya, ini perhiasan binian. Jadi anak-anak kita jangan sampai umpat-umpat pakaian-pakaian yang mengumpati perempuan seperti mana pacar tadi, atau pakaian orang kafir, setelan orang kafir. Orang tua harus langsung menegur ya, apalagi anak kita sendiri. Orang lain aja bila kawa kita tegur, bila kawa kita nasihati. Begitulah sosialnya Nabi kita ketika di luar rumah berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Beliau menasehati cuman dengan adab, dengan cara yang baik, sehingga orang yang beliau nasihati menerima, tidak tersinggung ya. Adalah baginda Rasul, tidaklah beliau memberikan nasihat kepada salah seorang dengan hal yang tidak nyaman, dan tidaklah beliau menasehati dengan satu orang di dalam suatu majelis langsung ya, tapi menasehati secara umum ya. Maksudnya apa? Misalnya di majelisnya ada nang bakalung tadi lakian. Nah, kenapa ikam bakalung tuh nang baju ini, kenapa tuh ikam tuh, nah ikam tuh Anda mau sih dia. Langsung Sidin melihat, Sidin tagur cuman anu Sidin apa? Nah, secara umum nang kayak itu. Ya. Artinya Nabi kita tidak membiarkan hal yang tidak pantas, apalagi yang haram. Ini sifat nahi mungkar Nabi kita. Dan memberikan nasihatnya dengan sesuatu yang tidak maulah orang supan. Ya. Tidak menyebutkan orangnya, apalagi namanya. Jadi Nabi kita tidak mengatakan ma balu fulan yaqul, kenapa si fulan itu seperti itu, tapi mengatakan ma balu aqwam yaqul kaza wa kaza, kenapa ada orang yang berbuat demikian. Orang, ada si fulan, fulan ini kan dia, kamu tuh fulan, tapi orang, kenapalah ada orang yang bakalung tuh padahal lakian, apalagi kalungnya emas ya, ada boleh itu. Nah, jadi seperti itulah cara Nabi kita ya. Jadi tidak membiarkan kemungkaran bila beliau melihat. Nah, ini jiwa Nabi itu seperti itu
Hati Nabi kita itu bila melihat yang mungkar, ya, yang makruh pun juga Nabi kita tidak senang. Apa yang makruh? Yang makruh ini sebenarnya amun ditinggalkan itu dapat pahala. Mau ditinggalkan, ya. Seperti misalnya sholat kada pakai peci, itu makruh, ya. Nabi kita itu sholat pakai peci, bahkan pakai imamah. Saking beliau apa berpenampilan indah di hadapan Allah, ya. Sehingga dari situ ulama mengatakan ketika ibadah kita, sholat kita tidak pakai peci, itu makruh, tidak haram. Yang haram itu ada sembahyang. Nah, jadi Nabi kita artinya tetap di hati itu ada rasa tidak pernah menerima hal-hal yang makruh apalagi yang haram. Nah, ini pentingnya kita. Kenapa orang bila merasa nyaman dengan yang makruh, merasa biasa-biasa aja makruh? Karena yang haram juga sama. Hati itu kada peka melihat anak misalnya makruh. Biasa, yang haram tuh biasa-biasa aja. Lalu kita ini tidak peduli, akhirnya kena ditanya, dipertanggungjawabkan, kamu orang tua, ini anak kamu kenapa ini berbuat haram, tidak kamu tegur, tidak kamu ingatkan, ya kamu sibuk ibadah sendiri, jadi wali sendiri, hendak masuk surga sendiri, ada kawa ujar anaknya, wahai Tuhan, ulun nah kada terima di neraka, mun abah ulun ke surga. Kenapa? Ulun kada dipadahi sidin, kada ditagur sidin. Sidin sibuk beribadah aja, hati kada peka dengan keadaan ulun. Nah ini, akhir zaman ini banyak seperti itu. Orang tua kurang peka dengan keadaan anak sendiri, keluarga sendiri, istri sendiri, kada peka. Melihat hal-hal yang kada baik dibiarkan. Padahal anak itu kita wajib, tidak ada tersinggung, anak tidak ada merasa berat, ya. Apalagi orang lain, asamu susah kita, anak aja kita kada peduli, apalagi orang lain. Kalau Nabi kita rahmatan lil alamin, jangankan anak beliau, umatnya berataan Nabi kita ganang. Sahabat Nabi kita perhatikan satu persatu, bila ada yang kada nyaman dilihat, Nabi kita padahi. Ingin semuanya selamat, jangan kena yang makruh apalagi yang haram. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi kita, kenapalah ada orang seperti itu? Itu jadi menasehati, tapi menasehati. Kemudian supan menyambat anak, ceramah itu bang, kayak kata bahasa kian deh, memadahi anak cuman kada langsung terserah kian aja, yang penting ada hati peka, ya, supaya berniat, artinya supaya baik berataan, selamat berataan. Jadi bahwasanya Nabi kita bila melihat orang yang berbuat yang kada pantas, tidaklah membiarkan kecuali sidin nang langsung mencegah. Ini Nabi kita. Bila ada kada pantas, sidin langsung nang bertindak kada mahadang orang. Itu kada mahadang orang. Ini aja gen kena, bisa aja nya berubah. Ada seperti itu. Dan beliau mengajarkan dengan adab dan kelembutan. Itu pulang ada pulang caranya. Jadi jangan asal tagur. Nah kita ini karena ada juga nang katuju menagur, cuman kada tahu caranya, lalu bakalahian. Nah bakalahian. Nah ini repot pulang ini. Jadi perlu belajar bagaimana cara menegur orang, menasehati orang.
ya apa keadaannya sikonnya. Nah memang berat Bang Bian, nahi mungkar ini berat ya. Mengajak kebaikan ya itu lebih gampang, tapi itu memang asas dakwah yang pertama-tama mengajak kebaikan dulu ya. Cuman harus seimbang nanti, mengajak kebaikan juga nahi mungkar. Cuman realitanya para guru ini kebanyakan amar ma'ruf. Cuman dalam amal ma'ruf itu ada nahi mungkar secara umum, tapi secara pribadi itu memang ngalih Bang kita ini ya. Ya, karena kebanyakan kemungkaran ini sebenarnya pemerintah yang bertindak yang di lingkungan ini, pemerintah sebujurnya melihat orang mabuk apa semuanya di gang kita ada nang narkoba itu ustadz memadahi bagus lagi. Cuman sebenarnya bila memadahi menimbulkan mudarat habis dipadahi guru hai buahnya nah karena malam dikirakan buahnya simbur buahnya lawan bensin rumah ustadz habis sama ngalih kalah ya. Jadi memang kebanyakan kemungkaran di lingkungan ini ya, kemungkaran yang besar lah, itu sebenarnya program pemerintah untuk menertibkan. Tapi kalau hal-hal yang ringan-ringan bisa saja secara umum kita menasehati ya. Cuman kemungkaran yang besar ya, lingkup besar ya, kelas besar itu pemerintah. MUI Majelis Ulama Indonesia atau kota mungkin memberikan himbauan kepada pemerintah agar menegur komunitas-komunitas yang berbuat tidak baik di lingkungan kota, itu saja ya. Tapi kebanyakan kita secara umum ini ada kawal lagi sudah satu persatu itu beda-beda sikonnya. Tapi alhamdulillah berkat ada majelis, ada kepadahan, paling kadang setiap lingkungan masjid itu ada jamaah yang paham dan mengerti dan memperbaiki keadaan dirinya dan keluarganya ya. Sekurangnya itu dengan adanya amar ma'ruf ya, mengajak kebaikan seperti ini. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di majelis kata Nabi kita, la tuballighuni an ashabi illa khaira fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Kata Nabi kita, janganlah kalian berbicara tentang sahabatku, tentang kawan-kawan kalian ini di hadapanku yang kada baik. Mun hendak memanderkan fulan itu mun kawa yang baik saja di hadapan aku, aja Nabi kita. Ini ulang Nabi kita memadahi. Kan sahabat tuh bapanderan kena lawan Nabi. Mengesahkan fulan Nabi kita pesan. Bila hendak berkisah tentang kawan-kawan kita, jangan nang kada baik. Bila aku mendengar yang kada baik, jasidin aku karena keluar majelis ini tapi kirakan tak ingat keburukannya gara-gara buhan ikam nang menyambat. Bila aku tak ingat keburukannya, hatiku berarti kada bersih. Puinya tuh nang itulah kelakuan sekalinya. Nah, kada usah gini. Ya Nabi kita menkawa. Jadi kiapa? Tugas kalian masing-masing nang tahu bujurakan ninya. Bila aku tahu aku nang bujurakan. Tapi jangan mengesahkan keburukannya di hadapan aku ya, supaya Nabi kita kada taganang tapi kirakan tentang keburukan sahabat yang dikesahakan. Kita tuh bila bapanderan di mana kedudukan sekalinya ada terbawa kisah satu orang nang kada bagus, tak ingat kita. Lalu bila melihat sidin gitu ka orang sekalinya, nah lalu kita ini bingung. Lalu ada hati kita ini kada barasih bila melihat inya tak ingat kisah kawan tadi. Bila melihat inya tak ingat kisah kawan tadi. Oh, si Dinu sakalinya nangka itulah kelakuan. Nah, ya kalah ini Nabi kita kada senang. Dan ini banyak terjadi. Ya.
tempat-tempat duduk, nongkrong, bepanderan yang maulah akhirnya makin menumpuk di hati kita keburukan orang lain. Meskipun kita itu kadang menyambatinya, ibaratnya kita ini menyimpan rahasia, cuman bila kita melihatnya, hati kita kayak apa menilainya? Pasti ada hal yang ada bagus. Makanya Nabi kita pesan, dah jangan memanderakan keburukan siapapun di hadapan aku, jar Nabi. Aku kada ketujuh. Aku ingin keluar majelis, kadada ingat dengan siapapun yang berbuat buruk. Begitulah Nabi kita menjaga hati, ya, menjaga hati. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah zaman bahari, ya, sahabat-sahabat itu kadang masih kebiasaan jahiliyah. Bila dudukan kena siapakah nang diburukakan ketawaan, ya. Jar Nabi kita jangan lagi sudah menbuhan nikah ayo jangan ada apa-apa mau di hadapan aku, jangan Nabi kita, aku hendak hati ini berasih kadada melihat satu pun ada nang berbuat hal yang kada baik nang aku simpan di hatiku, ya. Saking menjaganya Nabi kita, saking menjaganya, ya. Mun hendak inya seorang datang lawan Nabi belapor, ya Rasulullah ulun berbuat ini, nah itu banyak kisahnya. Berikan hukum, apa caranya? Itu banyak, itu bagus. Sahabat luar biasa, takut hukum daripada Allah, ingin dihukum di dunia, ya, ingin dihukum di dunia. Ada cerita sahabat ini berjualan buah, berjualan. Ada binian batu tukar, bagus-bagus lah buah pian nijer. Janang sahabat tadi di dalam ruangan itu kamar ada yang lebih bagus lagi kualitasnya. Masuk ke situ, masuk binian tadi, akhirnya di peluknya, diciumnya, dicium. Setelah itu sudah perempuan tadi ya sudah berjauhai, artinya mencium sekedar, ya mencium lah bahasa gitu, ya. Artinya lalu sahabatnya langsung sadar, astagfirullah, aku ini berbuat ada bagus nih, dosa ini. Artinya dosa rendah aja, ibaratnya lain berzina kan ini dosa besar. Ini mencium ini ibaratnya ya kada apa-apa lah, bahasa ibaratnya pun orang tapi nyoba taubat, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun nang kayak ini menggawi. Sayyidina Umar datang sudah mencabut pedang, hendak menggal kepala. Umar, jangan, kenapa nih langsung pinas harik inya ini datang minta hukuman. Maksud Sayyidina Umar gini, inya itu kenapa datang kelawan Nabi, ya kayaknya beristighfar aja di rumah, selesai masalah, karena dosa kecil aja. Ibaratnya bahari itu ya wah ini ganal bang lah, karena termasuk melecehkan lu kan. Nah cuman yang entah mungkin zaman bahari itu terbiasa lah, orang-orang nakal jahiliyah tuh mencium-cium tuh biasa. Tapi kalau bahkan tidak hanya perempuan, tidak hanya dicium, bahkan dinodai, mungkin dibunuh, biasa jahiliyah. Jadi mencium ini ibaratnya perbuatan yang ringan, ya. Kalau kita sekarang hukum besar, termasuk ini pelanggaran ini, ya. Beda ya. Jadi maksudnya istighfarnya selesai sudah, kan usah datang lawan Nabi, lain kayak berzina gitu kan. Tapi kalau yang mengadu, kata Nabi kita, Nabi kita selesaikan. Dan Nabi kita mau kayak itu ikam ini pertama ikam ampunan dosa engkau, kata Nabi kita puasa.
penebus dosanya. Puasa. Ya Rasulullah, ulun ini kada kawa lapar, kada kawa puasa. Nah, jarna itu Nabi kita mengkada kawa puasa, ikam sembahyang tahajud. Ya, sembahyang tahajud supaya dosa diampuni. Ya Rasulullah, ulun neja subuhnya dibangunakan gini, apalagi nama tahajud. Dan Nabi kita mengkaya itu ikam membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Senyum Nabi kita ya. Ini dasar maaf ya Nabi kita ini artinya nih minta fatwa karena kau menggawi ya. Jadi nangkawa zikir aja subhanallah bihamdih subhanallahil azim, termasuk penebus dosa-dosa yang dianggap tidak besar ya. Begitulah. Nah seperti itu Nabi kita kada apa-apa, inya seorang datang ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan hati yang senantiasa ingin ya keadaan baik ya, melihat yang tidak baik tidak senang dan ingin merubah dengan kebaikan diri kita, pribadi, keluarga kita. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.